Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya kembali lagi bersama saya. Oke, kita akan melanjutkan video selanjutnya ya, atau video yang sebelumnya tentang permasalahan Laravel gitu ya, atau pengenalan tentang Laravel. Di video sebelumnya itu sudah saya jelaskan tentang apa itu Laravel, kemudian pendukungnya yaitu Composer gitu ya. Nah, di sini kita akan mencoba untuk install Laravel mulai dari nol ya teman-teman ya. Ya, kita mulai dari dokumentasi. Jadi, untuk Laravel sendiri ada 2 cara ya untuk teman-teman bisa, membuat project aplikasi dengan menggunakan Laravel ya. Tapi di sini saya coba berpatokan menggunakan, dokumentasi resmi dari Laravelnya atau tahapan-tahapan resmi yang disediakan oleh web resminya si Laravel, seperti itu. Oke, coba kita di sini saya ada highlight teman-teman ya. Saya meng-highlight-nya itu ada di teman-teman sebelumnya masuk ke documentation ya, seperti biasa, kemudian masuk ke installation ya, kemudian nah di sini, "Before creating your first Laravel application, make sure that your local machine has PHP Composer and the Laravel installer installed." Jadi, pastikan teman-teman sudah, 3 ini ya, sudah terinstall Laravel installer, Composer, dan juga PHP, seperti itu. Itu untuk, menjalankan si, Laravelnya itu sendiri, seperti itu. In addition, you should install either Node and npm or Bun so that you can compile your application front-end assets. Oke, ini ada yang menarik teman-teman ya. Jadi Laravel ini kan, dia bentuknya full stack teman-teman ya. Dia itu dibuat bisa full stack seperti itu. Full stack itu apa? Jadi full stack itu adalah, framework jadi yang bisa menggabungkan 2 fungsi menjadi satu gitu teman-teman. Nah, di dalam dunia developer itu ada yang namanya front end dan juga, back end seperti itu. Nah, front end itu untuk apa, back end itu apa. Nah, jadi singkatnya saja teman-teman ya, front end itu adalah, kita ya developer front end itu adalah yang mengatur tampilan-tampilan yang akan teman-teman lihat di, web resmi atau aplikasinya teman-teman. Jadi yang ini ya, yang saya, mouse-mouse ini ya, kursor ini termasuk front end teman-teman, ini termasuk tampilannya ya. Jadi ada yang namanya backend. Backend itu dia itu kita sebagai user ya, itu tidak, melihat bagaimana cara kerjanya. Kalau di front end ini kita lihatnya dia ketika kita ketika kita arahkan kursor kita ke sini ya. Nah, dia kursornya itu berbentuk seperti tangan, telunjuk seperti itu ya, teman-teman. Nah, itu tugasnya front end, ya. Tapi ketika, si front end ini contoh tulisan front end ini bisa ditekan kemudian masuk ke halaman front end di sini gitu ya, front end ini gitu ya. Nah, itu tugasnya si back end, teman-teman. Ketika kita ke starter kit yang dia bisa memproses atau membawa halaman kita ke halaman starter kit seperti itu. Itu tugasnya si backend seperti itu. Itu lebih, mudahnya untuk dipahami. Oke, kita kembali lagi ke installation. Oke, kemudian kita coba masuk ke, penginstalan teman-teman ya. Nah, seperti yang tadi yang dibilang ya, in addition you should install either Node and npm or Bun. Jadi ketika teman-teman ingin menggabungkan ya framework dari JavaScript ya ke Laravel itu sangat bisa teman-teman. Dengan syarat teman-teman harus menginstal yang namanya Node atau Node Package Manager dari si, JavaScript teman-teman. Untuk teman-teman bisa merunning si framework dari JavaScript, mau itu React ataupun Vue, seperti itu ya. Nah, kalau teman-teman tidak menggunakan, front end itu ya, front end, dari framework JavaScript ya, itu teman-teman tidak perlu menggunakan Node dan npm. Nah, untuk sekarang ini saya akan membuat atau tidak menggunakan si framework JavaScript terlebih dahulu teman-teman. Nanti saya akan buatkan di video selanjutnya bagaimana kita bisa menggunakan si Node dan, si framework JavaScript itu React ataupun Vue.js gitu ya, di dalam project Laravel kita, seperti itu. Kita lanjut masuk saja teman-teman ya. Kita masuk ke sini creating any application gitu ya. Oh sorry, ke ini, PHP. Nah,
If you already have PHP and Composer installed, you may install the Laravel installed Video Composer. Nah, seperti yang saya bilang tadi teman-teman, untuk Video Composer itu sudah saya buatkan, nanti silakan teman-teman cari atau nanti saya akan cantumkan di link deskripsi seperti itu. Nah, kita akan install Laravel kita menggunakan, Composer teman-teman. Jadi, untuk biasanya saya menggunakan di CMD gitu ya, tapi di sini yang untuk pertama ya, saya akan buat dulu terlebih dahulu di Windows Explorer. Teman-teman silakan masuk ke Windows Explorer seperti ini, ke Windows Explorer teman-teman. Nah, seperti ini silakan teman-teman, simpan ya, di mana teman-teman menggunakan, direktori teman-teman. Biasanya ada Windows C, Windows D. Nah, karena di sini kebetulan di PC saya tidak ada yang namanya Windows D karena di sini saya menggunakan laptop teman-teman ya. Tidak ada Windows D, jadi saya hanya menggunakan satu partisi. Jadi saya di Windows C akan simpan, project Laravelnya. Tapi ketika teman-teman mempunyai Windows atau sorry di, eee, partisi D gitu ya, teman-teman silakan bisa bebas tidak harus di, partisi C seperti itu. Oke, di partisi C kita masuk, kemudian kita masuk ke, buat folder baru ya, di sini saya buat folder baru yaitu foldernya itu Laravel ya, Laravel 12 seperti itu. Oke, masuk ke foldernya, silakan teman-teman klik kanan, kemudian open in terminal teman-teman, open in terminal. Nah, sudah ya teman-teman, ini sudah di directory C, kemudian ke, folder Laravel 12. Nah, nanti di sini kita akan masukkan perintah yang sesuai dengan yang ada di dokumentasi dari, Laravel itu sendiri, seperti itu. Oke, kita masuk ke, kita kembali ke sini, ke CMD kita teman-teman ya, yaitu kita coba ketikan yaitu Composer, Composer global required Laravel/installer, seperti ini. Teman-teman ketikkan saja, enter. Kita tunggu teman-teman. Ini seharusnya tidak terlalu lama ya. Oke, ini sudah siap teman-teman ya. Ini sudah siap. Kemudian apalagi untuk selanjutnya yaitu untuk creating application. Setelah kamu install PHP, Composer dan juga Laravel installer, kamu siap untuk membuat, aplikasi baru Laravel seperti itu. The Laravel installer will prompt you to select your preferred testing framework, database, and starter kit. Nah, jadi kita harus membuat, folder Laravelnya ya atau project nama aplikasinya gitu ya. Silakan teman-teman buat tadi di sini ada yang namanya, kita kembali ke sini ya teman-teman ya. Kita buat nama aplikasinya itu yaitu kita buat tadi dulu Laravel new. Nah, ini Laravel new, ini perintahnya teman-teman ya. Kemudian nama aplikasinya itu apa? Coba underscore Laravel. Nah, di sini saya buat nama aplikasinya itu coba underscore Laravel. Klik teman-teman ketik apa? Masukkan perintah enter saja. Tekan enter. Nah, oke. Nah, di sini ada beberapa pilihan teman-teman ya. Ketika teman-teman ingin menginstal sebuah Laravel. Which starter kit would you like to install? Jadi ketika teman-teman ingin menggunakan React atau Vue ya, nanti di sini akan masuk ke perintahnya. Silakan teman-teman pilih ke React gitu ya. Apabila teman-teman ingin membuat front end-nya itu menggunakan React.js. Kemudian kalau misalnya teman-teman ingin membuat Vue dan itu juga teman-teman bisa masukkan perintahnya. Tapi kalau misalnya menggunakan Laravel saja untuk front end-nya, teman-teman masukkan saja perintah livewire ini teman-teman. Ini adalah, front end dari bawaan dari si Laravel ya teman-teman, livewire seperti ini. Teman-teman tekan enter saja. Nah, yang ini tadi, which authentication private do you prefer? Jadi, teman-teman bisa masukkan untuk authentication atau autentikasinya ya, untuk pengamanan teman-teman. Misalnya untuk fitur login, fitur logout seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, di sini saya menggunakan Laravel saja seperti biasa ya kan. Bawaan dari Laravel seperti ini. Will like use Laravel Vault, kita ketik saja yes gitu ya.
Kita menggunakan satu PHP unit. Oke, kemudian dia akan mencoba membuat ya Laravelnya. Kita tunggu teman-teman. Nah, sambil menunggu kita coba baca dulu dokumentasi selanjutnya apa. Apa perintah selanjutnya yang akan kita masukkan atau kita lakukan seperti itu. Kemudian initial configuration. All of the configuration file for the Laravel framework are stored in the config directory. Each option is documented, so feel free to look through this file and get familiarity available to you. Oke, kita coba uh, ya teman-teman ya. Sebentar, saya coba cari dulu apa yang akan dilakukan. Oke, 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 saya ngerti teman-teman. Kita kembali ke sini. Kita tunggu teman-teman. Dia akan membuat sebuah folder untuk membuat aplikasi kita seperti itu. Jadi ini FYI saja teman-teman ya, for your information saja. Jadi bentuk aplikasi itu adalah sebuah code-code ya teman-teman ya. Bentuk aplikasi itu ada sebuah folder gitu ya, folder yang mana di dalam folder itu berisi folder lagi ya, subfolder, dan juga ada juga file-file yang saling bersangkut pautan seperti itu teman-teman ya. Jadi itulah bentuk dari si aplikasi kita seperti itu. Oke, nanti saya akan jelaskan teman-teman ya. Kita lihat lagi ke sini. Oke, kita disuruh ubah env-nya teman-teman ya, env ya. Your .env file should not be commit to your application source control, since each developer or server using your application could require a different environment configuration. Oke, oke, ngerti. Nah, teman-teman bisa coba ke sini gitu ya, untuk misalnya ketika teman-teman tidak mengerti tentang env itu apa. Jadi env itu adalah sebuah, kalau misalnya saya mudahkan saja, env itu adalah tempat konfigurasi atau tempat mengatur-mengatur kita atau nama-nama database kita seperti itu ya teman-teman, nama aplikasi kita dan lain-lainnya. Atau PHP key generate seperti itu. Oke, sekarang coba kita bentar ya, kita lihat dulu apakah sudah dibuat. Oh, masih nunggu. Oke, di sini saya coba stop dulu teman-teman ya. Nanti sambil menunggu si uh, project Laravel kita dibuat seperti itu. Oke teman-teman, kita kembali lagi. Nah, ini saya sudah selesai ya install dari si uh, project Laravel kita teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman di sini ada would you like to run npm install and npm build, ini teman-teman silakan teman-teman mau buat no atau yes juga. Tapi kalau misalnya teman-teman menggunakan front end React atau Vue.js gitu ya, teman-teman pasti membutuhkan yang namanya Node Package Manager seperti itu. Tapi di sini saya tidak menggunakan ya, jadi saya tidak perlu, no saja gitu ya. Oke, ini sudah bisa teman-teman ya. Oke, sekarang coba kita masuk ke Laravel 12 kita. Nah, kita masuk ke folder Laravel 12 kita, kemudian ini sudah ada teman-teman. Ini nama aplikasi kita ya. Nama aplikasi kita yaitu coba_laravel. Nah, di sini sudah ada project-projectnya teman. Project, sorry. Ini sudah ada folder-foldernya teman-teman ya. Nah, di sini kita buka saja teman-teman. Oh ya, di sini saya ada beberapa FYI teman-teman ya. Di sini teman-teman harus kalau misalnya ada yang error untuk menginstal aplikasinya seperti ini, ada misalnya error teman-teman ya. Nah, jangan lupa teman-teman eh, ubah settingan PHP-nya ya, teman-teman. Silakan teman-teman ke sini atau silakan teman-teman ke folder PHP-nya yang teman-teman pakai. Di sini saya menggunakan eh, PHP, sebentar ya, saya coba PHP min version.
Nah, PHP minv oke 8.2 teman-teman ya. Nah, teman-teman silakan ke foldernya ya. Di sini saya menyimpan folder PHP saya di Windows di eh, di partisi C, yaitu saya buat folder baru ya teman-teman ya, di PHP. Nah, di sini harusnya itu, nah, misalnya ini ya teman-teman. Ini folder PHP teman-teman. Silakan teman-teman buka ya. Kalau misalnya masih zip, jangan lupa diekstrak. Terus teman-teman buka, teman-teman ke php.ini ya, php.ini. Kemudian teman-teman masuk ke sini. Bentar ya. Nah, teman-teman masukkan ke sini. Sorry. Nah, klik klik kanan, edit in Notepad. Seperti itu ya, edit in Notepad. Kemudian teman-teman silakan cari, tekan Ctrl F ya, file info teman-teman. File file info. Nah, seperti ini. Jika teman-teman di sininya masih seperti ini, teman-teman ya, masih seperti ini, seperti ini. Nah, silakan teman-teman hapus titik komanya di sini atau buka ya titik komanya, extension file info ini silakan dihapus titik komanya, biarkan seperti ini, kemudian di save kembali, Ctrl S. Oke, silakan keluar saja. Nah, mungkin itu cukup membantu teman-teman ya. Jadi ada beberapa masalah dari teman-teman yang lain ketika mendownload atau menginstal si project Laravel-nya itu ada masalah seperti itu ya. Nah, ketika ini sudah diubah settingan dari php.ininya dan itu sudah eh, ter eh, tersolve gitu ya, sudah diperbaiki seperti itu. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Tadi di project kita di Laravel kita, kemudian di sini Laravel 12, kemudian coba Laravel. Nah, ini kita buka project kita teman-teman. Silakan teman-teman klik kanan, kemudian open in terminal gitu ya. Nah, itu biasanya saya menggunakan code seperti ini, code spasi titik. Nah, kalau misalnya teman-teman masih bingung, teman-teman bisa seperti ini gitu ya, ke klik kanan atau open with. Biasanya ada open with. Ya, so more definition. Oke, di sini oh, dia ada pengaturan di VS Code-nya teman-teman ya, Visual Studio Code. Tapi di sini saya coba menggunakan cara yang paling simpel saja, open in terminal, yaitu menggunakan code spasi titik ini. Nanti kita akan dibawa ke kode editor kita seperti itu. Nah, seperti ini teman-teman ya. Inilah bentuk aplikasi kita ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat gitu ya, Laravel itu seperti apa ya, seperti ini. Dia kumpulan-kumpulan ya, namanya framework ya teman-teman ya. Dia kumpulan-kumpulan si folder ini teman-teman dan file-file ini gitu ya. Nah, di folder ini bukan sembarang folder teman-teman. Dia ada fungsinya masing-masing seperti itu. Nanti saya akan jelaskan untuk fungsinya masing-masing. Di sini kita fokusnya adalah untuk install si Laravel saja sampai kita lihat gimana tampilan awal si Laravel kita seperti itu. Kemudian silakan teman-teman buka terminal di VS Code-nya teman-teman. Di sini biasanya ada gitu ya, teman. Biasanya saya buka di sini atau di sini terminal, new terminal gitu ya. Oke, di sini bisa dilihat. Saya coba besarkan saja seperti ini. Nah, silakan bentar. Saya menggunakan command prompt saja. Oke, silakan teman-teman ketikkan perintah composer install. Oke, composer install. Nah, silakan teman-teman tunggu sampai dia menginstal sebuah dependensinya teman-teman ya. Nah, ini mungkin agak membutuhkan waktu yang sedikit lama gitu ya. Nanti silakan teman-teman tunggu saja. Nah, di sini saya coba persingkat saja atau saya coba stop dulu recordingnya. Nanti saya akan lanjutkan ketika komposer sudah terinstall atau komposer install ini sudah selesai di proses
seperti itu. Oke? Oke, ini saya sudah teman-teman ya, ini saya sudah, tidak perlu di-stop ternyata, tapi ada di, masing-masing kasus ya, teman-teman itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Dia sudah kalau misal terinstall dia seperti ini teman-teman ya, ada bacaan dan seperti ini. Oke, sekarang coba kita jalankan ya, kita jalankan oh sebentar, di sini kita perlu, notice terlebih dahulu ya, seperti ini. Ini tadi env-nya teman-teman jangan lupa. APK-nya sudah dibuat seperti ini. Kemudian untuk ini teman-teman, nah ini yang sangat penting teman-teman ya. Nah di sini ya, ini teman-teman silakan, buka saja komentarnya di sini dengan klik control slash seperti ini. Nah SQLite itu diganti menggunakan MySQL teman-teman. SQL. Nah, kenapa saya menggunakan MySQL gitu ya, sebenarnya, terserah teman-teman saja ya menggunakan, database yang seperti apa gitu ya. Ya SQLite juga bisa, MySQL juga bisa seperti itu teman-teman ya. Nah, di sini database-nya kita menggunakan Laravel saja tidak masalah gitu ya. Kemudian kita coba, save di sini, Ctrl S, kemudian kita coba, lihat di sini, sorry, kita coba lihat, nah di sini tadi apa yang akan dilakukan teman-teman ya. Apa langkah selanjutnya untuk kita lakukan seperti itu. Kemudian apa yang akan kita lakukan? Nah ini, if you prefer to use another database driver such as MySQL or ProgressSQL, you can update your .env. Seperti ini ya. Configuration file, configuration file to use the appreciate database. For example, if you wish to use MySQL, update your .env configuration files db variable like seperti ini teman-teman. Oke, setelah ini kan sudah kita lakukan teman-teman ya. Ini sudah kita lakukan seperti yang ini ya. Ini sudah kita lakukan. Nah, sekarang perintahnya adalah php artisan migrate teman-teman ya. php artisan migrate. Kita ketikkan perintah di sini. Saya coba, nah seperti ini. php artisan migrate. Oke, kita coba tunggu sebentar. Oke, di sini oke, oke, di sini ada kesalahan teman-teman ya. Kita coba lihat apa kesalahannya. Connector server exist. Oke, coba kita ganti si database name-nya yaitu coba. Apakah dia sama? Oke, dia masih salah teman-teman ya. Oke, sebentar saya coba lihat apa masalahnya. Oh, ini belum kita save dulu coba. Belum kita save ternyata php dan oke. Oh, saya baru tahu teman-teman ya. Di sini kita tidak punya yang namanya sebentar ya. Web server teman-teman ya. Kita harus butuh web server sebenarnya. Sepertinya ya teman-teman ya. Di sini saya menggunakan coba Laravel Laragon. Di sini menggunakan Laragon. Kita bisa jalankan database-nya. Nah, teman-teman bisa juga menggunakan SAMPP gitu ya. Di sini tapi di sini saya menggunakan study case-nya Laragon.
Kita start saja. Silakan teman-teman masuk ke PHP My Admin. Kita kita tunggu. Oke, ini sudah masuk tampilannya. Coba kita ke username-nya, yaitu kalau tidak salah. Oke, bisa ya teman-teman ya. Kita buat eh, database baru di new di sini. Kemudian buat namanya coba underscore Laravel. Ini create ya teman-teman. Oke, sudah. Nah, ini kita akan gunakan database-nya. Kita belum ubah atau belum buat tabelnya dulu. Yang penting kita sudah ada database-nya. Coba underscore Laravel. Sekarang kita coba masuk ke code-nya, teman-teman ya. Di sini kita coba, sebentar mana ya? Ini database name yaitu coba underscore Laravel. Sekarang kita coba save dulu, jangan lupa. Kemudian ke PHP artisan serve. Kok PHP, sorry, PHP artisan migrate. Oke, sudah teman-teman ya. Jadi kita harus buat database terlebih dahulu dan juga kita harus eh, punya web server seperti Laragon ataupun SAMPP seperti itu untuk menjalankan di server lokal kita. Itu kemudian setelah itu kita coba jalankan, kita clearkan dulu biar lebih mudah. Seperti ini, kita jalankan project Laravel kita, artisan serve. Oke, di sini teman-teman ada link untuk kita menuju ke lokal server kita ya dengan menekan Ctrl plus C. Oke, sebentar. Nah, ini dia teman-teman. Dia akan masuk ke web browser kita. Inilah Laravel 12. Jadi seperti ini teman-teman ya. Ini tampilan Laravel 12 kita. Jadi silakan teman-teman login atau register. Oke. Jadi itu saja teman-teman ya. Itu saja untuk di Laravel 12 itu gimana caranya kita bisa install seperti itu. Mungkin itu saja teman-teman, semoga bermanfaat. Jika ada yang kurang jika ada yang kurang mengerti atau ada error, sedikit error gitu ya teman-teman ya, silakan teman-teman komen untuk saya bisa coba membantu teman-teman seperti itu. Jangan lupa teman-teman silakan kalau tidak mengerti bertanya seperti itu. Oke, itu saja teman-teman ya. Nanti kita akan coba gimana cara kita memulai project baru kita gitu ya. Kita ubah atau kita buat tampilan website kita menggunakan Laravel 12 seperti itu. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.